Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evijidu Jebua, NPM 2129061003. Di sini saya mempresentasikan hasil makalah yang saya buat sebagai tugas dari mata kuliah Hukum Kontrak Dagang yang diasuh oleh Bapak Dr. Dahri Siregar, SHMH. Di sini saya menjelaskan materi yang berjudul hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak. Sebagai abstrak, di sini saya menjelaskan bahwa kontrak ini merupakan suatu elemen krusial dalam dunia bisnis dan hubungan hukum. Berfungsi secara hukum, kontrak harus memenuhi elemen dan prinsip dasar yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Adapun latar belakang yang saya buat yaitu kontrak adalah alat utama yang mengikat perjanjian antara para pihak dan menjadi landasan penting dalam dunia bisnis serta hubungan hukum. Perjanjian yang harus tersusun dengan baik memberikan jaminan bagi para pihak terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati, serta berfungsi untuk menghindari profesi sengketa di kemudian hari. Di Indonesia sendiri, kontrak atau perjanjian diatur dalam KUH Perdata yang menyebut perjanjian sebagai kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Agar perjanjian tersebut sah, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi, yakni syarat subjektif dan syarat objektif, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan hal-hal tersebut, sangat penting bagi para pihak yang ingin terlibat dalam sebuah perjanjian untuk memahami, memperhatikan elemen-elemen utama dalam pembuatan sebuah perjanjian, untuk memahami dan memperhatikan elemen-elemen dalam pembuatan kontrak. Dengan demikian, kontrak tidak hanya menjadi alat pengikat yang sah di mata hukum, tetapi juga menjadi perlindungan yang efektif bagi pihak-pihak yang terlibat. Adapun rumusan masalah yang saya angkat yaitu apa saja elemen dan prinsip dasar yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dapat dianggap sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. 2. Bagaimana peran klausul penting seperti klausul forces majeure dan penyelesaian sengketa dalam mengurangi potensi konflik dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak. Ketiga, apa dampak perkembangan teknologi terhadap keabsahan kontrak digital dan tanda tangan elektronik dalam hukum perjanjian Indonesia, serta bagaimana langkah-langkah untuk memastikan kontrak digital tersebut sah dan aman bagi para pihak. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi elemen dan prinsip yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Kedua, menganalisis peran klausul penting seperti klausul forces majeure dan penyelesaian sengketa dalam mengurangi potensi konflik serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Ketiga, menjelaskan dampak perkembangan teknologi terhadap keabsahan kontrak digital dan tanda tangan elektronik di Indonesia, serta merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keabsahan dan keamanan kontrak digital tersebut bagi para pihak. Bab 2 yaitu pembahasan. Bagian A yaitu elemen dan prinsip dasar yang harus dipenuhi agar suatu kontrak sah dan mengikat. Yaitu agar suatu kontrak sah dan mengikat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi elemen dasar sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Dalam kesepakatan para pihak harus adanya semua pihak terlibat dalam kontrak harus sepakat dengan isi kontrak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan. Kesepakatan ini mencerminkan adanya kehendak yang bebas bagi para pihak pembuat kontrak, supaya tanpa kesepakatan kontrak menjadi batal atau tidak sah, karena inti dari suatu perjanjian adalah adanya persetujuan bersama atas hal-hal yang dijanjikan. Kedua yaitu kecakapan bertindak, yaitu dalam sebuah bagi para pihak yang membuat kontrak memiliki kemampuan hukum untuk bertindak yaitu tidak berada dalam keadaan tidak cakap hukum, misalnya di bawah umur atau dalam keadaan terganggu mental. Tujuannya, jika salah satu penting tidak cakap hukum, maka kontrak dibuat menjadi batal atau dapat dibatalkan. Ini menjamin bahwa para pihak terlibat memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Yaitu ketiga, objek yang tertentu. Objek yang diperjanjikan dalam kontrak harus jelas, teridentifikasi, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Objek ini bisa berupa barang atau jasa, sesuatu yang dapat diperkirakan nilai dan manfaatnya. Gunanya supaya ketidakjelasan objek akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak dan bisa menyebabkan kontrak dianggap batal atau tidak sah. Keempat, yaitu sebab yang halal. Kontrak harus dibuat untuk tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, keterlibatan umum, atau kesusilaan. Artinya, isi kontrak tidak boleh melanggar hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Gunanya, jika kontrak memiliki tujuan yang tidak halal, misalnya ilegal atau melanggar norma sosial, maka kontrak tersebut dianggap batal demi hukum. Prinsip dasar dalam kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas keadilan,
supaya dalam membuat kontrak itu menjadi sah di mata hukum, jadi harus terpenuhi unsur-unsur tersebut. Bagian B, peran klausul penting dalam mengurangi konflik dan memberikan perlindungan hukum. Dalam kontrak bisnis, klausul-klausul penting berfungsi untuk memitigasi risiko, memberikan kejelasan dan dilindungi hak serta kewajiban para pihak. Beberapa klausul yang sering digunakan untuk tujuan tersebut antara lain klausul force majeure atau klausul penyelesaian sengketa. Dalam klausul mengatur hak dan kewajiban, masing-masing klausul ini memiliki peran yang penting dalam mengurangi potensi konflik, memberikan perlindungan hukum yang efektif. Itu ada beberapa poin, yaitu klausul force majeure adalah yang mengatur tentang kondisi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi dalam luar kendali mereka, seperti bencana alam, perang, pandemi, dan keadaan darurat lainnya. Dalam klausul ini, pihak terkena dampak bisa dibebaskan dari tanggung jawab dan memberikan waktu tambahan untuk melaksanakan kewajiban mereka tanpa dianggap melanggar kontrak. Peran dalam mengurangi konflik. Klausul ini melindungi para pihak dari risiko hukum akibat kegagalan memenuhi kewajiban karena kondisi yang tidak terduga. Tanpa klausul ini, pihak terdampak dan menghadapi tuntutan hukum atau klaim kerugian atas keterlambatan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kontrak. Klausul force majeure memberikan fleksibilitas dan kepastian bahwa kondisi luar biasa tidak akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Analisis keteraturan klausul dalam kontrak. Agar klausul force majeure dapat diterapkan dengan efektif, klausul ini harus diatur dengan jelas dalam kontrak. Hal ini meliputi identifikasi kejadian memenuhi surat force majeure, proses pemberitahuan, dan kewajiban yang terdampak untuk melakukan upaya yang wajar untuk mengatasi atau mengurangi dampak kejadian tersebut. Klausul tidak mendefinisikan dengan jelas atau terlalu umum untuk menimbulkan sengketa tentang apakah suatu kejadian memenuhi syarat force majeure atau tidak. Kedua, klausul penyelesaian sengketa. Dalam klausul ini mengatur tentang penyelesaian sengketa mungkin timbul dari kontrak. Umumnya, klausul memberikan penilaian apakah sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan atau non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi sering dipilih karena lebih cepat dan biaya lebih rendah dibandingkan litigasi. Yang ketiga yaitu klausul hak dan kewajiban. Dalam klausul ini merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak. Setiap hak harus memahami dengan jelas apa yang menjadi kewajiban serta hak yang akan diterima. Ini termasuk ketentuan mengenai pembayaran pengiriman barang, tanggal waktu, kualitas barang atau jasa, dan tanggung jawab lainnya yang relevan. C yaitu dampak perkembangan teknologi terhadap keabsahan kontrak digital dan tanda tangan elektronik. Yang pertama, perkembangan kontrak digital, pengenalan konsep kontrak digital dan keunggulannya. Kontrak digital merujuk pada perjanjian yang dibuat, ditandatangani, dan disepakati melalui platform elektronik tanpa memerlukan bentuk fisik. Keunggulan utama kontrak digital meliputi efisien waktu, kemudahan dan transaksi lintas batas, penghematan biaya, serta kemudahan dalam menyimpan dan akses dokumen. Dengan kontrak digital, proses pengelolaan perjanjian ini lebih cepat dan otomatis memungkinkan bisnis beroperasi dengan lebih fleksibel di era digital. Selain ini, kontrak memberikan kemudahan bagi verifikasi transaksi melalui sistem yang lebih terstruktur, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik, sertifikat digital. Hal ini memperkuat jaminan kontrak benar-benar mengikat meskipun memerlukan tanda tangan manual. Hukum yang mengatur kontrak digital di Indonesia yaitu Indonesia regulasi yang mengatur kontrak digital terutama tercantum dalam Undang-Undang Reformasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE yang mengacu berbagai hal terkait dengan transaksi elektronik, termasuk kontrak digital. Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum yang jelas transaksi dan menetapkan bahwa dokumen elektronik termasuk kontrak digital memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen konvensional selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Keabsahan tanda tangan elektronik. Dampak hukum tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mengatur tanda tangan elektronik dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik menggunakan sistem elektronik yang terverifikasi memiliki kekuatan hukum yang sah yang mengikat. Hal ini berarti bahwa tanda tangan elektronik tidak hanya diakui secara sah, tetapi juga dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak hukum atas perjanjian yang terkait. Undang-Undang ITE menjamin bahwa selama tanda tangan elektronik tersebut digunakan teknologi yang memadai seperti enskripsi atau sertifikat elektronik, maka tanda tangan tersebut diakui secara sah dalam hukum. Aspek teknis yang memastikan tanda tangan elektronik sah. Keabsahan tanda tangan elektronik tidak hanya tergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek teknis. Tanda tangan tersebut elektronik yang sah harus menggunakan sistem yang terjamin keamanan seperti menggunakan sertifikat digital
yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat digital ini berfungsi untuk memverifikasi identitas pihak yang menandatangani sistem, memastikan bahwa isi dokumen tidak diubah setelah tanda tangan diberikan. Selain ini, teknologi enkripsi yang digunakan untuk melindungi data selama transmisi juga menjadi faktor penting yang memastikan keabsahan tanda tangan elektronik. Risiko dan pelindungan dalam kontrak digital. Risiko yang dapat timbul terkait dengan kontrak digital yaitu pemalsuan tanda tangan, kebocoran data pribadi, manipulasi dokumen. Langkah-langkah yang harus diambil dalam memastikan kontrak digital aman, yaitu penggunaan sertifikat elektronik yang sah, enkripsi data, penyimpanan data yang aman, audit dan verifikasi. Jadi sekarang bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan. Yang pertama, elemen dan prinsip dasar yang dalam membuat kontrak. Agar suatu kontrak dapat dianggap sah mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 elemen dasar yang harus dipenuhi, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Peran klausul penting dalam mengurangi potensi konflik. Klausul penting seperti klausul force majeure, penyelesaian sengketa memberikan ruang bagi para pihak untuk tidak bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak yang disepakati oleh kejadian luar biasa di luar kuasa mereka. Dampak perkembangan teknologi terhadap keabsahan kontrak digital dan tanda tangan elektronik. Perkembangan teknologi terutama dalam bentuk kontrak digital dan tanda tangan elektronik telah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi. Di Indonesia, kontrak digital dan tanda tangan elektronik diatur dalam Undang-Undang ITE yang telah diakui sebagai alat bukti yang sah pengadilan. Namun, untuk memastikan keabsahan kontrak digital dan tanda tangan dengan elektronik harus menggunakan sistem yang aman dan terverifikasi serta memenuhi ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Perkembangan ini membawa tantangan terkait dengan keamanan dan perlindungan privasi yang harus dipastikan dengan serius. Jadi saran dari makalah ini yaitu peningkatan pemahaman tentang elemen-elemen kontrak. Kedua, pentingnya penyusunan klausul perlindungan yang jelas. Ketiga, perlunya keamanan dan validitas dalam kontrak digital. Keempat, pengawasan dan peraturan yang lebih ketat untuk kontrak digital. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, baik dalam pembuatan kontrak tradisional maupun digital, para pihak dapat menciptakan perjanjian yang sah, efektif, dan memberikan perlindungan hukum baik yang maksimal. Baik, demikian saja isi dari makalah saya. Saya ucapkan terima kasih.